coba. Kenapa ribut-ribut? Ini gurunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Masuk semua? Alhamdulillah, hebat, termasuk kalian anak-anak yang super ya, yang luar biasa. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya Ketua Kelas untuk menyiapkan doa ya. Silakan. Belajar pada kita berdoa mulai. Oke, sudah doa. Anakku semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita ini dulu ya, ice breaking terlebih dahulu, supaya dalam proses pembelajarannya bisa semangat ya, nggak kelenterak-kelenteru kayak pagi ini. Memang suasananya agak dingin, tapi semangatnya harus tetap semangat ya. Oke, baik, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Oke, ice breakingnya coba diperhatikan. Perhatikan ya, ice breakingnya. Nah, ice breakingnya itu ada gambar kulkas, ada gambar gajah, ada jerapah, dan ada ayam ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Kemudian yang kedua, bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Yang ketiga, bagaimana cara memasukkan ayam ke dalam kulkas? Dan yang terakhir, jika raja hutan mengadakan rapat hewan, semua hewan diundang. Kira-kira siapa yang tidak akan hadir dalam rapat tersebut? Pertanyaan nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa? Yang pertama ya. Ya. Cara memasukkan gajah ke dalam kulkas, kulkasnya, gajahnya, tutup kulkasnya. Oke, bagus. Ya, kasih aplaus semuanya. Oke, ya. Kemudian pertanyaan kedua. Sama aja Kak. Sama aja ya? Dibuka kulkasnya. Satu orang yang ngomong, satu orang. Oke, silakan. Yang pertama buka kulkasnya, keluarin gajah yang ada di dalam, terus masukin jerapahnya dimasukin ke kulkasnya, terus ditutup. Jangan lupa dipotong lehernya. Jadi gajahnya dikeluarin dulu. Keluarin dulu baru masuk jerapahnya. Ya. Oke, kasih aplaus untuk kalian. Kemudian yang ketiga. Siapa yang bisa? Tak bisa. Siapa yang bisa? Dari sebelah sana, coba. Bagaimana cara memasukkan ayam ke dalam kulkas? Silahkan. Mau sama, monggo. Mau beda juga monggo. Silahkan. Jawab. Dibuka kulkasnya, dikeluarin jerapahnya, dimasukin ayamnya. Oke, bagus. Ayam ini kasih bumbu nggak? Kasih bumbu. Oke. Bumbu apa? Bumbu rendang apa bumbu goreng? Oke, ya. Oke, yang terakhir. Jika raja hutan mengadakan rapat hewan, semua hewan diundang, kira-kira siapa yang tidak akan hadir dalam rapat tersebut? Ayam. Oke, kasih aplaus untuk kalian. Oke, ini jawabannya terserah kalian ya. Terserah kalian. Mau gajahnya dulu dimasukin sana, mau gajahnya nggak dikeluarin, terus tambah jerapah, terus tambah ayam, silakan saja untuk menjawabnya ya. Karena sekarang ini dalam proses pembelajaran silakan kalian untuk bisa mengeluarkan gagasan, ide dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik anak aku semuanya. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, saya lihat dulu. Dalam Islam, pergaulan bebas dan perbuatan zina termasuk dosa besar. Benar apa salah? Benar. Oke, yang benar angkat tangan kanannya. Oke, bagus. Yang kedua,
Islam membolehkan untuk berpacaran. Kamu ngapa jawab benar? Oh, salah juga ya? Kayak tadi yang ke tangan kanan. Oke. Kemudian yang ketiga, pergaulan bebas dapat menyebabkan penyakit HIV atau AIDS. Benar. Oke, coba. Ini yang terakhir. Silahkan amati dan saksikan video berikut ini. Perhatikan dengan seksama ya. Kira-kira apa yang dapat diambil, hikmah apa yang dapat diambil dari video berikut ini. Kata-katanya apa? Jangan dekati zina. Bahwa kita diperintahkan untuk menemukan maknanya. Kau biarkan syahwatmu terbuai dari syaitan yang merasakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang menyatu? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga yang baik, bukan dengan hasil bijaksana ketika terlena dan ketika tergoyah sudah akan terbelenggu seolah kia. Selesainya ada zina, hanya tersisa air mata tumpah tapi bencana. Bermasalah ketika tersungkur dalam gelap yang zina. Berarti bisa menjadi dalam kehidupan karena sakitnya terberat. Menyadari bukan sepenuhnya cinta, sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Apa kata-kata hari ini? Jangan dekati. Jangan dekati zina. Baik, anak-anakku semuanya, dari tayangan video berikut ini kira-kira apa yang bisa diambil dari pertanyaan pemantik yang Bapak berikan berkaitan dengan tayangan video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Kira apa? Ayo. Kan tadi sudah melihat videonya, menyaksikan videonya. Yang bisa diambil, kesimpulan yang dapat diambil dari video itu apa? Boleh, ya. Jangan mendekati zina. Lalu kita sebagai lelaki atau sebagai perempuan bisa menahan hawa nafsu. Oke. Agar tidak terhasut bisikan setan. Oke. Kata tadi dalam hadis dikatakan juga la yahluwanna ahadukum ala yahluwanna
bimra'atin illa thalithahuma syaiton. Janganlah berdua-duaan di tempat yang sepi karena yang ketiganya adalah setan. Ya, jadi nanti kalau kalian berduaan dengan lawan jenisnya berarti yang ketiga adalah setan. Bagus. Terus kemudian yang selanjutnya ada yang bisa ditarik dari video tadi? Ya? Oke, cukup baguslah. Apa namanya jawaban daripada Klaura ya. Jadi anak-anak semuanya, pada pembelajaran hari ini tema kita adalah berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dari tayangan video tadi, Bapak bisa mengambil kesimpulan ataupun bisa memberikan materi kepada kalian bahwa kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Islam dilarang untuk berzina. Mendekatinya aja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Ya, jadi anak semuanya sebaiknya kita sebagai seorang Muslim bisa menjaga diri kita, menjaga nama baik keluarga kita, menjaga harkat dan martabat kita, dan menjaga kehormatan kita dengan cara menjauhi pergaulan bebas dan larangan zina. Boleh mengerti ya? Baik. Baik, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak semuanya, coba dilihat tujuannya apa? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya ini adalah membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi tajwid ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang terakhir adalah memahami larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Kita lihat ayatnya berkaitan dengan zina, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 32 ya. Oke, salah satu siswa bisa membacanya atau kita baca bersama-sama. Bersama-sama boleh ya. Dimulai dari ta'awud ya. Oke, silakan. Oke, hilang ya. Oke, ya. Oke. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Oke, ini ayat berkaitan dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kita lihat hadisnya. Nah, ini yang Bapak ungkapkan tadi. Hadisnya, ada yang bisa baca? Oke, baca bareng-bareng aja ya. Ini hadis berkaitan dengan larangan zina. Silakan. Artinya? Oke, jadi dari ayat dan hadis ini anak-anakku semuanya bahwa ayat yang pertama adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena perbuatan zina itu termasuk perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Kemudian hadis yang kedua bahwasanya hadis yang berkaitan dengan zina ya, yang bunyinya la yahluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithahuma syaiton. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiga
dari mereka adalah syaitan ataupun syaitan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, apa itu berhalwat? Berdua-duaan. Berhalwat itu berdua-duaan dengan Lawan jenisnya. Dan yang ketiganya adalah syaitan. Anakku semuanya, sekali lagi bahwa dalam pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan tema larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, Bapak harapkan dengan pelajaran pada hari ini bisa dimengerti nanti ya, bisa dimengerti dan harapannya bisa diamalkan atau diimplementasikan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kita semuanya bisa menjaga diri kita dari perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Ya, siap? Siap. Alhamdulillah. Anakku semuanya, sudah dibaca ayatnya, kemudian hadisnya. Kita hari ini akan membuat kelompok ya. Membuat kelompok, nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya nanti dibagikan, Bapak bagikan, kemudian kalian mengerjakan apa yang ada di lembar kerja siswa tersebut. Ya, nanti kita dibagi kelompok. Kelompoknya nggak usah banyak-banyak. 3 kelompok aja cukup ya. 3 kelompok aja cukup, nanti dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan semuanya baru dipresentasikan di depan. Siap? Siap. Siap. Baik, sekarang silakan membuat kelompok ya, silakan. Ya, bagikan LKPD-nya dulu ya. Untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Nah, ini kelompok 3 ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan soal yang ada di LKPD. Ya, tadi di LKPD itu ada apa namanya? Mencari hukum bacaan dari Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, waktunya dalam berdiskusi dengan kawannya itu 20 menit dari sekarang ya. Silakan dikerjakan. Ya, kira-kira susahnya di mana? Nanti nggak ada masalah kan dalam pengerjaan tugasnya? Oke. Silakan berkoordinasi dengan teman-temannya ya. Kalau ada yang kurang jelas, yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan dengan Bapak. Kelompok sini. Kelompok sini ada kesusahan? Oke, enggak ya? Bisa dimengerti ya? Oke, itu nanti bisa dilihat. Tulis namanya, kemudian nomor absennya, kemudian identifikasi hukum bacaannya dari Quran surat Al-Hujurat, surat Al-Isra ayat 32. Oke, ya. Kami kerjakan. Ya, waktunya 5 menit lagi ya.